luar di kota-kota di bagian luar Cina, di luar kota, di kota-kota hebatnya Cina itu sedang mengalami dampak ekonomi yang sangat parah. Kemiskinan mulai menggerogoti Cina. Dan kalau Anda pergi ke Beijing atau ke Shanghai, itu kota-kota termaju, itu udah orang-orang di jalan tuh nggak bisa makan, keleleran. Ada 40 juta mahasiswa menganggur di Cina. Cina sekarang mengalami tekanan ekonomi yang berat. Satu sisi wajah kemajuan, tapi satu sisi wajah tekanan ekonomi yang ada di Cina. Jadi dia berhitung kalau memang ingin perang dunia ketiga gitu. Berhitung. Nah, Rusia sendiri akhir tahun lalu menyatakan tanknya habis karena selama perang dengan Ukraina itu tank Rusia itu sudah ada di lapangan dan udah habis sekarang stok tanknya. Jadi mesin perang Rusia itu sekarang juga kronis kondisinya. Jadi Rusia ini juga nggak terlalu percaya diri. Ini kalau Ukraina belum selesai ngajak perang Amerika, ini masalah berikutnya. Sehingga ditimbang mereka lagi ngatur strategi. Nah, Korea Utara tentu gengnya mereka juga, ya bluffing. Nih kami akan pencet tombol nuklir kalau kurang ajar lagi gitu. Nah itu di Venezuela. Tetapi kemudian ledakan revolusi di Iran, di mana rakyat Iran marah sama Khamenei, ini ngeri banget. Kalau Anda lihat sekarang sudah berapa yang mati di Iran? Demonstran udah dibunuh pemerintahnya sendiri. 12.000 jenazah dikuburkan, dihajar, dipenggal kepala. Ini pembunuhan para revolusioner terbesar ini yang Iran dalam sejarahnya gereja berdiri sampai sekarang, sejarahnya negara ini berdiri sampai sekarang itu masih rekor 12.000 dibunuh pemerintahnya sendiri. Dan kira-kira Anda tahu perintahnya presiden dan Khamenei, bunuh semua demonstran. Amerika bilang, sekali kamu kurang ajar gitu sama rakyatmu sendiri, kami Amerika akan masuk ke Iran. Saya ngomong begini mau kasih background ya, gak apa-apa ya, dongeng sedikit. Nah kemudian Iran sekarang bergolak. Ini kalau Amerika masuk ke Iran, Iran itu temennya Rusia dan temennya Cina. Dimana karena kena embargo minyaknya si Iran, maka Iran nggak bisa jualan minyak di seluruh dunia. Nah yang beli terbanyak minyaknya Iran itu Cina. Karena nggak ada yang mau beli, begitu Cina mau beli, Cina beresiko mau menerobosi embargo yang dialami si Iran, maka dapat harga diskon. Nah tiba-tiba ini Cina lagi butuh minyak nih, tiba-tiba Venezuela hilang, Iran hilang. Ini nggak berani main-main Rusia sama Cina masuk ke Iran juga, pikir panjang. Karena sekarang kapal Indo-Amerika sudah merapat semua di Iran. Udah deket nih perang dunia ketiga. Jadi apapun bisa terjadi karena geopolitik dunia lagi kacau. Belum selesai Amerika bikin deg-degan seluruh dunia. Yang ketiga adalah Amerika memutuskan ngambil Greenland yang di utara, dan itu masih wilayahnya Denmark. Orang mengaku itu wilayah Denmark. Amerika berencana ngambil Greenland. Kali ini yang marah bukan Rusia sama Cina, yang marah NATO, karena Denmark bagian dari NATO. Jadi ini perang sama koncolnya sendiri, yaitu US versus NATO. Nggak main-main. Prancis bersiaga, Belanda udah bersiaga. Kemarin semua penduduk Belanda itu mendapatkan petunjuk dari pemerintahnya bagaimana cara hidup beberapa hari kalau terjadi kekacauan. Udah disiapin, semua warga negara itu dapat buku manual cara hidup di tengah tekanan. Dan itu ditengarai arahnya ke perang dunia ketiga. Jadi itu geopolitik yang lain lagi. Ada Timur Tengah, ada Rusia sama Ukraina, itu Amerika punya kepentingan. Tapi ada di Timur Tengah tadi Iran, Gaza sama Israel ditenangkan sama Trump, berhasil, tapi malah meledaknya di Iran. Tapi Anda jangan lupa, bagaimana Cina dengan Taiwan? Kalau sampai Amerika nanti mengambil Venezuela atau mengambil Iran, nah itu kayak lampu hijau buat Cina akan mengambil Taiwan. Latihan perang, intimidasi sudah dilakukan
Cina terhadap Taiwan. Jadi Taiwan juga deg-degan sekarang. Negara kecil ini diakui tetap sah, yang punya adalah Cina daratan. Nggak enak banget. Dan kalau kemarin tembak-tembakan antara Thailand dan Kamboja, itu artinya kekacauan geopolitik itu sudah di beranda rumah kita. Karena tiba-tiba tembak-tembakan antara Thailand dan Kamboja. Itu kan di sekitaran Laut Cina Selatan. Artinya di seluruh belahan dunia ini betul-betul terjadi perang dan kekacauan geopolitik, yang mana itu petunjuk jelas belum pernah terjadi kekacauan dunia di 5 benua seperti ini. Meterai kedua kuda merah dibuka. Tidak pernah semerata ini kekacauannya, tidak pernah sepanjang sejarah seberbahaya ini keadaannya, di mana melibatkan hampir seluruh unsur raksasa polisi dunia terlibat semua di sini. Ini sekarang pasukan elit dan sebagainya sedang bersiap-siap semua. Pasukan tempur semua negara. Ini kalau ada misalnya Korea Utara, Kim Jong Un minum bir terus mabuk itu, kepencet tombol nuklirnya yang ada di kopernya itu, satu melayang itu udah disiapin semua automatically, termasuk Rusia. Rusia itu punya sistem otomatis peluncuran rudal berhulu ledak nuklir. Kalau temennya mencet dulu, nanti automatically itu Putin lagi bobok terbang sendiri. Itu sistem otomatis juga. Wah, jadi semua udah siap ini, punya rudal berhulu ledak nuklir. Bayangkan. Terus kamu yang di Indonesia masih ngurus kok susah makan ya, gaji nggak turun-turun. Padahal itu udah kekacauan besar dunia ini. Nah, ini kalau saya cerita terus nggak ada habisnya. Tapi intinya gini, geopolitik global lagi kacau. Gitu aja. Jadi ini was-was semua. Pokoknya salah satu gendeng, salah satu di antara nama yang saya sebutkan tadi, sinting dikit aja, picuan kepada perang dunia ketiga. Gitu, Eropa udah siap-siap semua loh. Warga negara Perancis aja marah kok, Greenland diambil. Perancis sudah siap perang, pasukan elit Perancis sudah disiapin. Belanda bahkan nyiapin penduduknya. Ini Europe, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara di beranda rumah kita. Coba kamunya perang antar tetanggamu sendiri. Ini dunia, kamu perang kampungan. Bahaya situasi ini, saudara-saudara. Arab, ya ampun. Anda tahu kan, Sudan di Afrika Selatan, gila, berapa puluh ribu dihabisi itu sudah. Masyarakat di Sudan menderita banget, kelaparan. Waduh, ngeri. Afrika juga sekarang lagi ngeri banget. Jadi 5 benua memang ada titik-titik geopolitik. Artinya gini, benar yang ditulis ayat 5 dari Wahyu pasal 6, kuda merah. Gitu. Nah, geopolitik itu bukan isu yang berdiri sendiri, nggak nyenggol-nyenggol isu lain. Isu lain yang kesenggol, ekonomi dunia. Nggak ada perang nggak kait-kait sama duit. Ini kait-kaitnya ekonomi dunia. Oh, nggak usah ada isu perang dunia ketiga aja kamu udah perang sama dompetmu. Itu baru tahun-tahun lalu kan. Jadi sejak pandemi itu banyak orang belum pulih secara kondisi keuangannya seperti sebelum pandemi. Banyak orang yang belum pulih. Banyak pengusaha menapaki lagi dari bawah bisnisnya dan keuangannya. Mateng meterai ketiga kita lihat. Oh, saya suruh Anda lihat ini dulu. Next, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini nubuatan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan teks lain dikatakan hari-hari terakhir, itu penandanya masa yang sangat sukar.